Ya. Adab membaca Al-Quran tentunya kita wudu, ya, berwudu qabla qiraah. Kemudian isti'malus siwak, ya, usahakan untuk memakai siwak. Kemudian al-julus ala maudhi' tahir, duduk di tempat yang suci. Dan sebelum membaca, kita baca al-isti'adah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan setan, ya. Lagi pengen ibadah aja kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, istihdar azamatullah. Ya, kita menghadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ka'annaka taqra amamahu, seakan-akan engkau membaca di hadapan Allah. Ya, maka fa'alaikal khusyuk. Kita harus khusyuk tuh ketika baca. Jangan cuma sekedar memenuhi tajwidnya, hurufnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, waqafnya dan seterusnya. Enggak. Tapi kita betul-betul berada di hadapan Allah, maka kekhusyuan dan ketenangan ketika membaca, ya. Nah ini ada sebuah kisah menarik, ya. Ada seorang tanya kepada gurunya, guruku, saya ini kalau ibadah, ya, ingat kemana-mana, ya, ibadah apa aja tuh, sholat, ngaji, ya, ingat kemana-mana, ya, kelar ibadah baru dah kita bisa mikir yang lain, gitu. Apa kuncinya biar bisa kita khusyuk? Maka dibilang gini, ente kalau lagi ibadah seakan-akan ente berada di depan guru ente, guru yang ente hormati, ya, yang ente cintai, gitu. Iya, udah akhirnya dijalanin tuh, ya, dijalanin sehari 2 hari, ya. Ditanya mengenai ngaji, gimana ngajinya? Alhamdulillah, meskipun saya terbata-bata, alhamdulillah dapat 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, ya, karena di depan gurunya masih bisa, gitu. Terus gimana? Kalau pengen khusyuk lagi, ya, ente beribadah atau ngaji nih, ini berhubungan dengan ngaji, ya, ngaji di depan ente Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, diamalin tuh, ya. Ya Allah, akhirnya sehari 2 hari, berhari-hari ketemu lagi sama gurunya. Gimana? Dapat berapa juz? 1 surat. 1 surat doang, ya. Fatihah juga kayaknya belum kelar itu. Ya Allah, ya. Kemudian ente pengen khusyuk lagi gak? Iya. Ama, itu ente baca Quran di hadapan ente Allah. Ya, udah dijalan itu sama muridnya. Ya, berapa hari kemudian ditanya, gimana? Ya, kagak bisa baca, nggak bisa dibaca. Ya, karena pengen baca, udah langsung, ya, dirinya itu terpaut dengan cahaya Allah, dengan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa baca, udah cuma nangis doang. Ya, dan ini ahwal, ya, para sahabat dan Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Ya, nangis itu betul-betul nangis, ya, itu luar biasa. Kalau kita nangis nunggu ini dulu, motong bawang. Kemudian la tansyagil bi syai'in minad dunya, tidak tersibuki diri kita dengan dunia ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian ij'al laka waqtan, jadikan dalam 24 jam tuh Allah kasih kepada kita waktu khusus harian untuk membaca Al-Qur'an. Entah itu habis subuh atau sebelum subuh, ya, habis tahajud tuh sampai menjelang subuh tuh kita, ya, khususin untuk baca Quran, atau habis subuh langsung sampai kita persiapan untuk aktivitas harian kita baca Al-Quran, ya. Ya, jadi itu wiridnya yaitu dengan Al-Quran. Kemudian hafiz, jagalah al-wirdul qadril yaumi, wiridan harian, ya, misalnya kita udah biasa nih one day one juz, udah bismillah, ya, ila yaumil qiyamah. Ya, alhamdulillah kita ngelihat langsung, ya, guru kita Abi Yazid itu sehari bisa ini 10 juz, ya. Tiap 3 hari hatam, 3 hari hatam, masya Allah. Apalagi bulan Ramadan, udah Quran terus aja, udah, ya. Kita jadi
ngiri juga ya, ngiri sama yang begitu boleh kan ya? Iya, pengen kita kayak gitu ya. Nah, akhirnya biasanya selesai aktivitas semua pesantren udah pada pulang santri. Nah, kita di 10 tahir tuh, 10 tahir Ramadan kita buat kayak gitu ya. Satu hari hatam. Lumayan, satu hari hatam tuh mulut berbusa. Lagi puasa nggak minum, nggak makan. Ya, kalau udah siang tuh udah kelingan, kepala udah kelingan. Aduh, udah gimana? Baca udah mulai buyar mata. Mana? Tapi kalau dipaksain bisa. Ya, orang-orang yang hufaz Quran, salah satu riyadhah mereka 40 hari puasa dan 40 kali khatam. Nah, setelah itu baru ya dia menjadi betul-betul seorang hafiz Quran yang mutqin. Tanpa riyadhah itu, orang yang hafiz Quran cuma sekedar hafal. Apalagi yang cuma hafal sebulan. Ada tuh sebulan hafal 30 juz. Ya, ketika ditanya kemana-mana, Fatihah aja nggak kelar bisa jadi. Gara-gara cuma setoran doang gitu. Ya, maka ya jangan sampai kita punya keluarga, anak ya hanya sekedar hafal. Mudah-mudahan hafal juga dapat dijaga hafalannya. Amin.